Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji hati ya, kitab A'malul Qulub bersama komunitas psikologi mengaji. Ini satu kajian yang sangat penting karena ini erat kaitannya pula dengan kejiwaan kita sebagai seorang manusia, khususnya sebagai seorang mukmin. Insya Allah kemarin kita sudah muqaddimah kitabnya, maka hari ini, kesempatan kali ini kita akan mulai membahas apa saja isi dari kitab A'malul Qulub. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita masuk dalam pembahasan pertama dalam kitab ini, yaitu Al-Ikhlas. Kita membahas tentang Al-Ikhlas. Kita akan mulai membaca dari muqaddimah. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa innal ikhlasa huwa lubbul ibadati wa ruhuha. Kata beliau, sesungguhnya ikhlas ini adalah intisari ibadah dan ruh dari ibadah itu. Wa asasu qubulil a'mali wa raddiha. Dan ini menjadi dasar diterima atau ditolaknya amal-amal ibadah itu. Wa huwa ahamu a'malil qulub. Dan ini adalah amal qulub yang paling penting. Wa a'laha, dan yang paling tinggi. Wa asasuha, dan yang paling mendasar. Wa huwa miftahu da'watir rusul alaihi salam. Amal ikhlas ini adalah miftah, yaitu kunci atau pembuka dakwah para rasul alaihi salam. Wa natarifu fi hadzal fasli ala makna al-ikhlas. Kita akan ketahui pada pembagian ini, yaitu makna ikhlas, wa samarotihi, dan buah-buah ikhlas, wa alamatihi, dan tanda-tanda atau ciri-ciri ikhlas, wa adrorillati tahiku bil abdi inda faqatihi, dan bahayanya ketika ikhlas ini tidak ada pada diri seorang hamba, wa khusuli khilafihi, dan apa yang terjadi ketika menyelisihi ikhlas ini, ila ghairi dalika minal masalah, dan selain itu dari berbagai masalah. Nas'alullah ta'ala an yataqabbala a'malana wa yukhlisu niyatana, dan kami memohon kepada Allah agar Allah terima amal kita dan mengikhlaskan niat kita, wa yuslihu qulubana, dan memperbaiki hati kita, innahu sami'un mujibun. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengabulkan permintaan kita. Dan ini diantara kelebihan dari kitab ini, beliau selalu memberikan muqaddimah. Nanti di pembahasan-pembahasan yang lain selalu ada muqaddimah yang ini menunjukkan apa yang nanti dipelajari. Jadi semacam apa ya, gambaran awal ya. Masya Allah. Dan seperti ini penting karena kalau kita bicara tentang apa namanya di kelas ya, pemberian pelajaran itu kan ada yang teori yang menjelaskan bahwa ketika anak-anak itu akan diberi pelajaran, maka guru itu seyogyanya memberikan pengantar, menjelaskan apa yang akan mereka pelajari, kemudian nanti targetnya seperti apa yang diharapkan dari pelajaran yang disampaikan itu. Dan nanti setelah selesai satu bab ada sejumlah pertanyaan juga. Ya coba kalau di sini mungkin tidak sampai ke sana. Cuma ini perlu kita sampaikan karena sistematika seperti ini bukan hanya milik orang-orang yang dianggap teori barat, karena di dalam Islam pun ada yang seperti ini. Jadi memberikan awalan untuk memberikan gambaran kepada yang belajar sehingga nanti dia tahu, oh nanti saya belajar ini akan mendapatkan apa, terus hasil yang diharapkan buah-buahnya seperti apa, maka diberikan gambarannya. Kemudian kita awali dengan pembahasan yaitu makna al-ikhlas. Al-ikhlasu fil lughah.
ikhlas menurut tinjauan bahasa. Makhudun minal fi'li akhlaso walladhi mudhari'uhu yukhlisu wa masdaruhu ikhlason ai amhada asyai'a. Jadi pembahasan lughah, pembahasan istilah itu juga lagi-lagi bukan hanya kalau kita dengar ya, kalau misalnya di perkuliahan itu ada menurut etimologis dan menurut epistemologis, nah gitu. Terminologis. Nah, ya. Jadi kita bukan lughatan syariah istilahan itu ya hampir setiap kita membahas setiap kitab. Jadi jangan kemudian kalau belajar agama itu kesannya tidak ilmiah. Kalau terus belajar, menurut etimologisnya begini kelihatan keren, itu terus jadi seolah-olah ilmiah. Kita pun sama di sini sebenarnya. Gitu. Bahkan bisa jadi rujukannya lebih tua, karena ini tradisi para ulama kita menjelaskan istilah dari bahasa dan istilah. Jadi ikhlas menurut bahasa itu diambil dari fi'il, kata kerja akhlas, dari wazan af'ala. Dan mudhari'nya adalah yukhlisu, masdarnya ikhlasan. Yakni amkhadha syai'a, memurnikan sesuatu. Maknanya memurnikan sesuatu. Ja'alahu mahdon walam yukhlid ma'ahu ghairuhu, menjadikan murni, tidak bercampur dengan selain dia. Jadi murni tidak bercampur dengan selainnya. Wa akhlasa ar-rajulu dinahu lillahi ay ja'alahu mahdon lillahi walam yukhlid ma'ahu fi dinihi ahadan. Maka dikatakan seseorang itu mengikhlaskan agama kepada Allah, maksudnya adalah menjadikannya itu murni hanya untuk Allah, tidak mencampur dengan sesuatu yang lain. Jadi tidak mencampur agama itu dengan sesuatu yang lain. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu, yaitu yang orang-orang yang mukhlasin. Ini kalau kita lihat ayatnya adalah statement dari syaitan. Jadi syaitan itu akan menggelincirkan Bani Adam kecuali hamba-hamba yang mukhlasin. Di sini saya menjelaskan wa quri'a bil kasroh. Ada yang membaca dengan kasroh, yaitu mukhlisin. Mukhlisin. Qala Sa'lab rahimahullah, yakni bi mukhlisin alladhi akhlasu al ibadata lillahi ta'ala wal mukhlasin alladhina akhlasahum Allahu ta'ala. Jadi kalau dibaca mukhlisin maka dia menjadi fa'il, menjadi pelaku. Maka kata Sa'lab, kalau dibaca mukhlisin yaitu artinya orang yang mengikhlaskan ibadah lillahi ta'ala. Karena mukhlisin berarti fa'il, pelakunya, yaitu orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tapi kalau dibaca mukhlasin, maka dia menjadi maf'ul, menjadi yang dikenai pekerjaan, yakni alladzi akhlasahumullahu ta'ala, yang Allah murnikan mereka itu. Jadi Allah yang kemudian memurnikan mereka. Pada hakikatnya ini anunya sama ya, karena pada hakikatnya adalah ikhlas tadi ya, bahwa mereka beramal semata karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi dari dua sisi. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, seseorang itu bisa ikhlas kan juga karena rezeki dari Allah. Allah yang mentakdirkan dia seperti itu. Ya sama sebenarnya. Makanya mukhlasin, Allah yang memurnikan dia itu, yang membuat dia menjadi ikhlas tuh Allah. Ya, termasuk hamba pilihan. Jadi illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba yang kau jadikan dia itu ikhlas. Ya. Maka perlu juga kita senantiasa untuk meminta pertolongan Allah Ta'ala agar kita bisa menjadi hamba yang mukhlasin. Wa qala Az-Zujaj rahimahullahu fi qaulihi ta'ala wadhkur fil kitabi Musa, dan ingatlah dalam kitab Musa, innahu kana mukhlasan, sesungguhnya dia adalah hamba yang ikhlas. Quri'a mukhlison, dibaca juga mukhlison, ada yang baca sebagai fa'il mukhlison. Wal mukhlas alladhi akhlasahullahu faja'alahu mukhtaron khalisan minat danas. Kalau dibaca mukhlas, maksudnya adalah Nabi Musa itu Allah jadikan dia ikhlas, murni. Allah jadikan dia itu pilihan, mukhtar al-khalisan, yang murni, yang jernih
dari dosa. Wal mukhlis, dan mukhlis alladzi wahhadallaha ta'ala khalisan. Kalau dibaca mukhlis, maka yaitu Nabi Musa itu adalah orang nabi yang wahhadallah, mengesahkan Allah khalisan, secara murni, secara jernih. Artinya tidak bercampur dengan yang lainnya. Walidzalika qila li suratin, maka dikatakan di sebuah surat Qul huwallahu ahad. Di surat Qul huwallahu ahad dikatakan yaitu suratul Ikhlas. Maka surat Qul huwallahu ahad dikatakan surat Al-Ikhlas karena di sana itu memurnikan semuanya, mentauhid, isinya itu mentauhidkan Allah, memurnikan hanya untuk Allah Ta'ala dan tidak mencampur dengan yang lain. Wa qala Ibnu Asir rahimahullah, sumiyat bidzalika li annaha khalisatun fi sifatillahi ta'ala wa taqaddas. Diberi nama demikian, diberi nama Al-Ikhlas karena surat itu khalisatun, murni, memurnikan atau murni dalam mensifati Allah Ta'ala dan mengagungkannya, mensucikannya. Auli anna al-lafadu biha qad akhlasa at-tauhid lillahi azza wa jalla. Karena itu lafat-lafatnya itu memurnikan tauhid lillahi ta'ala. Jadi lafat-lafat dalam surat Al-Ikhlas itu memurnikan tauhid lillahi ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, dan kata ikhlas hiya kalimatut tauhid. Kata ikhlas itu adalah kata tauhid. Wa syai'u al-khalisu, sesuatu yang murni, huwa as-safiyu alladzi zala anhu saubahu alladzi kana fihi. Jadi dikatakan khalis, murni adalah sofi, yaitu murni. Murni ya, ini maksudnya zala anhu, hilang darinya, saubahu, sesuatu yang mencampuri. Sesuatu yang mencampuri alladzi kana fihi, yang ada pada zat itu, pada sesuatu itu. Jadi dikatakan khalis itu adalah sofi, murni, tidak ada padanya sesuatu yang mencampuri. Jelas ya? Jadi tidak ada sesuatu padanya mencampuri. Bisa kayak seperti air bening belum tercampur dengan yang lain, maka itu disebut ma'un khalis gitu. Ya, ma'un khalis. Wa qala al-Fairuz Abadi rahimahullah, akhlasa lillahi, maksudnya adalah taroka riya, memurnikan, mengikhlaskan kepada Allah, maksudnya adalah meninggalkan riya atau membuang riya. Dan waqala al-Jarjani rahimahullah, al-ikhlasu fil lughah, ikhlas itu dalam pengertian bahasa adalah tarku riya'i fit ta'at, meninggalkan riya dalam ketaatan. Jadi dari tinjauan sisi bahasa, maka yang dimaksud dengan ikhlas adalah meninggalkan riya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi bahasa. Kemudian makna al-ikhlas fil istilah. Makna ikhlas menurut istilah. Dzakara al-ulama'u fi ta'rifil ikhlas iddata ta'rifati wa ahammuha mayali. Para ulama itu menyebutkan takrif, definisi ikhlas itu ada banyak, ada bermacam-macam. Dan yang paling penting adalah sebagai berikut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Menurut Ibnu Qayyim, al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ati. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah ifrad, itu menyendirikan. Bisa juga ini memurnikan hak Allah dalam ketaatan. Jadi ketika dia mau melakukan ketaatan, tujuan qasdunya itu dimurnikan. Hanya untuk Allah saja, tidak ada yang lain, tidak tercampur dengan yang lain. Ini hanya hak Allah. Jadi tidak campur dengan yang lain. Wa qala al-Jarjani rahimahullah,
Al-ikhlasu takhlisul qalbi an syaibati syaubi al-muqaddir li sifaihi. Yang disebut dengan ikhlas, kata Al-Jarjani, adalah murninya hati dari sesuatu yang asing yang mencampuri hati itu atau mencampuri kemurniannya. Jadi memurnikan hati dari sesuatu yang mencampuri kemurniannya. Wa tahqiquhu anna kulla syai'in yatasawwara an yashubahu ghairuhu fa idza safa an saubihi wa khalasa anhu yusama khalisan. Maka secara detailnya, secara jelasnya, bahwa segala sesuatu yang digambarkan dia itu tidak tercampur dengan sesuatu yang selainnya, maka jika dia murni dari sesuatu yang mencampurinya, maka dikatakan khalisan, wa yusama al-fi'lu al-mukhlis ikhlasan. Kemudian perbuatan yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, maka dikatakan ikhlasan. Yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, min baini farsin wadamin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Di antara kotoran dan darah itu ada susu yang murni, yang itu mudah untuk diminum bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi murni, tidak tercampur antara di situ dikatakan ada kotoran, ada darah, maka susu ini tidak tercampur dari zat-zat yang disebutkan tadi itu, artinya murni dan mudah untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ini kalau membahas istilah itu seperti ini ya, kita harus pelan-pelan karena takrif ini penting untuk mendasari pemahaman kita pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan fa innama khulusul laban alla yakuna fihi syaubun minal farsi wadami. Maka dikatakan murninya susu itu adalah karena dia tidak tercampur dengan fars, kotoran dan darah. Ini perumpamaan untuk menunjukkan yang dimaksud dengan khalis itu seperti apa ya. Ketika disebut susu yang khalis dalam ayat ini, di situ dikatakan bahwa di antara kotoran dan darah itu ada susu yang khalis, yang murni, artinya tidak tercampur dari dua unsur tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memperjelas takrif tentang ikhlas yang murni tadi. Bagilah dan dikatakan al-ikhlasu tasfiyatul a'mali minal kadurat. Ya, ikhlas itu adalah murninya amal dari yang mencampuri atau mengotori, dari kotoran-kotoran. Wa qala al-Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, al-ikhlasu an tastawiya af'alu al-'abdi fi dhahiri wal batin. Yang disebut dengan ikhlas adalah serupa, jadi perbuatan hamba itu serupa antara yang zahir dengan yang di dalam batin. Jadi ikhlas itu dimanai antara perbuatan zahir dan batinnya itu sejalan, serupa, sama. Wa qala ba'duhum al-ikhlasu, sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa al-ikhlas adalah an la tatluba ala amalika syahidan illallah. Engkau tidak mengharapkan dari amalmu itu persaksian kecuali hanya dari Allah saja. Jadi tidak mengharapkan persaksian yang lain, tetapi hanya dari Allah saja. Wala mujazian siwahu, dan tidak mengharap balasan dari selain Allah. Jadi ikhlas itu kita beramal tanpa mengharapkan persaksian orang lain, pihak lain, kecuali hanya persaksian Allah saja.
dan tidak mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah saja. Wa warada anis salafis shalih ma'anin adidatin lil ikhlasi. Dan telah muncul keluar dari para salafus shalih makna-makna yang banyak berkaitan dengan ikhlas. Minha diantaranya adalah an yakuna al amalu lillahi ta'ala, menjadikan amal ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. La nasiba li ghairillahi fihi, tidak ada bagian bagi selain Allah dalam amal tersebut. Jadi beramal hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak memberi ruang bagi selain Allah. Tasfiyatul amali an mulahadati al-makhluqin, memurnikan amal dari percampuran, campur tangan makhluk. Jadi memurnikan amal dari tercampurnya dengan kepentingan makhluk. Tasfiyatul amal min kulli syaibah, yaitu memurnikan amal dari setiap yang asing yang mencampurinya, apa saja. Jadi ingat tuh kalau ada coffee mix, nah itu berarti kopi dicampur macam-macam. Nah itu bukan kopi yang kholis. Bukan kopi yang kholis ya. Pak, namanya juga mix gitu. Dan ternyata mixnya juga banyak yang berbahaya. Ternyata dalam amal lebih lagi ya. Kopi yang dicampur-campur dengan zat-zat yang aneh-aneh aja itu berbahaya, apalagi amal dicampuri macam-macam. Nah itu yang bahaya. Wal mukhlisu, dan adapun orang yang mukhlis bikasir lam dengan mukasroh lam, yaitu dia menjadi fa'il, huwa dia adalah alladzi la yubali lau kharaja kullu qadarin lahu fi qulubin nasi min ajli salahi qalbihi ma'allahi azza wajalla. Jadi orang yang mukhlis, yang dia itu ikhlas, itu adalah dia yang tidak peduli apakah nanti akan muncul keluar untuk baginya dari hati manusia, maksudnya pandangan manusia itu dia sudah tidak peduli lagi. Demi apa? Untuk memperbaiki hatinya bersama Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak peduli nanti di hati orang itu muncul apa ya kalau aku melakukan seperti ini gitu. Maksudnya dia sudah tidak berpikir ke sana, karena dia sibuk untuk memperbaiki hatinya itu bersama Allah Azza wa Jalla. Itu artinya maksudnya amal soleh ya, amal soleh. Masalah nggak peduli ya, itu naudzubillah. Ini artinya amal. Ini konteksnya amal soleh. Nah, nanti dikira, itu kita itu diajari. Berarti pokoknya nggak usah perhatikan kata orang, tapi dia di amal yang salah. Ya. Bukan begitu. Ini konteksnya amal soleh. Jadi ikhlas itu pasti, makanya tidak disebutkan. Karena ikhlas pasti katanya dengan lillahi ta'ala, dan lillahi ta'ala amal soleh, tidak mungkin amal salah. Mencuri nggak peduli orang, umumnya zina itu bukan pembahasan kita. Bukan. Ya. Itu tidak bisa dinisbatkan dengan ikhlas. Jelas itu udah beda, itu jauh. Tapi perlu dijelaskan karena bisa jadi orang salah paham. Betul. Wala yuhibbu an yutla an-nasu ala masakilal dzurri min amalihi. Jadi dia juga tidak suka orang itu kemudian melihat setitik pun dari amalnya. Jadi dia ingin menyembunyikan. Jadi dia tidak, ketika dia beramal soleh, dia tidak memikirkan kira-kira orang nanti mengapresiasi enggak ya. Itu kan yang tersirat di hati orang, dia tidak peduli itu. Kemudian dia bahkan tidak ingin orang itu melihat meskipun setitik debu pun dari amal yang dia lakukan. Jadi dia sudah beramal tidak peduli dengan bagaimana penilaian orang, dan dia tidak ingin amalnya itu dilihat. Wa kasiran ma yuridu fil kalami syar'i wan nasi isti'malul lafdi an-niyah makanul ikhlas. Dan mayoritas dari apa yang disebutkan dalam kalam syar'i dan orang-orang itu menggunakan lafadz niat itu berkenaan dengan ikhlas. Jadi berkelindan, kadang-kadang ketika menyebutkan niat itu dikaitkan dengan ikhlas. Maka disebutkan oleh beliau di sini, wan niyatu fil asli indal fuqaha, niat pada dasarnya menurut para fuqaha, para ahli fikih adalah tamyizul ibadat anil adat.
niat itu adalah pembeda antara ibadah dengan adat. Kebiasaan. Kebiasaan. Jadi niat yang membedakan antara ibadah dengan adat. Wa tamyizul ibadat anil ba'tiha al ba'ti. Dan membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lain dibedakan dengan niat. Jadi pertama niat itu digunakan, kalau menurut fuqaha ahli fikih, itu yang membedakan antara ibadah dengan adat. Kemudian yang membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Wa tamyizul ibadat anil adat. Dan pembeda antara ibadah dengan adat itu katamyizi ghuslin tandhifi anil ghusli al janabah. Misalnya apa? Contoh membedakan antara ibadah dengan adat adalah seperti membedakan mandi dalam rangka menjaga kebersihan dengan mandi janabah. Sama-sama mandi, tapi kan beda niat. Ini mandinya karena biar bersih, biar wangi, seger. Dengan mandi janabah. Meskipun amalnya sama, tapi niat membedakan. Mandi junub. Meskipun bujang tetap harus tahu ya hukum. Beda. Ngaji bukan hanya untuk yang sudah menikah kan. Semua harus. Ini contoh ini penyebutan. Jadi iya. Sama-sama makan. Yang satu sarapan, yang satu sahur. Beda niatnya misalnya seperti itu. Sama-sama makan malam yang satu. Ini yang jelas contohnya ini. Jadi antara mandi untuk kesehatan dengan mandi junub itu dibedakan oleh niatnya. Sama-sama mandi, bentuknya sama. Tapi tata caranya beda ya. Mandi junub ada tata caranya sendiri. Kemudian wa tamyizul ibadat anil an ba'diha ba'd. Jadi membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Seperti apa? Katamyizi sholatil dhuhri anis sholatil asr. Membedakan antara sholat duhur dengan sholat asar itu tergantung dari niatnya. Ini kita tidak membahas tentang ini ya. Itu cuma makanul niat itu di mana, tapi beliau memberikan contoh seperti ini. Membedakan sholat duhur dengan asar itu nanti pada niatnya. Menurut pandangan fuqaha. Wa ala hada at-ta'rifu fanniyatu laisat dakhilatun fi maudu'ina. Nah, karena itu berdasarkan takrif definisi itu, maka niat itu tidak termasuk dalam pembahasan kita ini. Kita membahas ikhlas itu tidak ada kaitannya dengan niat yang dimaksud tadi itu. Walakin idza utliqat an-niyatu wa urida biha tamyizul maqsudi bil amal wa hal huwa lillahi wahdahu la syarikalah am lillahi wa ghairuhu fahadihi hiya an-niyatul lati tadkhulu fi maknal ikhlas. Akan tetapi kalau misalnya niat itu digunakan atau dimaksudkan untuk membedakan tujuan amal, apakah amal ini dilakukan lillah, niatnya lillahi ta'ala saja atau dengan selainnya, maka ini masuk, niat yang seperti ini masuk dalam pembahasan makna al-ikhlas ini. Jadi kalau niat yang tadi membedakan antara adat dengan ibadah, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, maka ini tidak masuk dalam pembahasan ikhlas. Tapi kalau niat itu digunakan untuk menunjukkan seseorang itu beribadah niatnya lillahi ta'ala atau li like, li jempol atau li yang lainnya, nah itu masuk dalam pembahasan ini. Gitu. Wal ikhlasu fil ibadah wasidqu fiha mutaqarribani fil makna. Maka ikhlas dalam ibadah dan jujurnya dalam ibadah itu dia berdekatan dalam maknanya. Lakin hunaka ba'dul furuqi bainahuma, kan tapi ada beberapa perbedaan. Fal farqu awal, perbedaan yang pertama adalah anna sidqa aslun wa huwa al awal. Adapun jujur, sidq, benar-benar ibadahnya itu adalah fondasi pertama. Itu yang pertama. Wal ikhlasu far'un wa tabi'un lahu. Adapun ikhlas itu nanti yang mengikuti dari benar tidaknya ibadah dia. Jadi maksudnya ketika dia beribadah itu dengan niat yang jujur lillahi ta'ala, maka ketika itu terjadi, ikhlas itu akan mengikuti. Dia far'un tabi'un lahu. Dia adalah cabang yang mengikuti dari sidq tadi itu. Kemudian wal farqusani, perbedaan yang kedua.
annal ikhlasa la yakuna illa ba'da dukhuli fil amal. Ikhlas itu tidak terjadi kecuali setelah masuk dalam amal. Amma asidku, adapun jujur tidaknya amal itu, faqad yakunu qabla adkhuli fihi. Kadang itu dia terjadi sebelum masuk dalam amal. Jadi ketika mau beramal, ini mau sholat, benar tidaknya dia itu sholat lillahi ta'ala, itu dari awal bisa jadi dia karena melihat ada Pak Fulan, yang Pak Fulan itu punya putri cantik, kemudian dia ingin menumbuhkan kesan. Nah ini kan kosdunya sudah tidak benar dulu kan, maksudnya sudah tidak benar dulu. Adapun ikhlas itu dia mengikuti itu. Jadi dia datang setelah, kalau tujuan awalnya sudah benar, maka dia akan mengikuti. Kalau tujuannya salah berarti iya dia juga niatnya menjadi salah ya. Jadi tidak ikhlas juga kan akhirnya. Nah itu pembahasan berkaitan dengan takrif ikhlas, makna ikhlas dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Masya Allah. Jadi ya, dalam din kita ini, dalam syariat kita ini, sesuatu sebelum dibahas memang harus diperjelas dulu takrifnya. Betul. Bahkan yang lughatan sampai yang dari istilahan. Ini tadi ternyata ikhlas ini memang pembahasan yang sangat penting, sangat pokok, sehingga para ulama pun memberikan definisi yang sangat banyak. Dah poin-poin utamanya tadi sudah dibahas. Makanya kita kalau membahas takrif itu pelan-pelan, karena ya mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga nanti ketika kita membahas pembahasan berikutnya itu nyantol gitu ya. Ketika disebut ikhlas itu, oh maksudnya ikhlas itu yang ini. Maksud ikhlas itu hanya dalam amal soleh. Iya. Tidak ada ikhlas dalam amal salah. Itu Betul, sudah bukan semesta pembicaraan kita. Mana namanya ikhlas itu, wong kaitannya dinisbatkan lillahi ta'ala, enggak mungkin lillahi ta'ala terus amal yang salah. Itu kalau ada yang memahami seperti itu, udah itu konslet itu pasti. Masya Allah, alhamdulillah, ini pembahasan yang sangat penting, sangat menarik. Bahkan ini harus senantiasa kita ingatkan di setiap pembahasan ya, di setiap pembicaraan. Nah, bahkan nanti pun kalau kita sudah lewat dari pembahasan kitab ikhlas ini tadi, membahas yang lain, tetap ikhlas ini juga akan menjadi ruh dari setiap a'malul qulub yang lainnya. Demikian, insya Allah semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan perbincangan di lain kesempatan. Semoga ini menjadi amal kita, dan semoga Allah Ta'ala ikhlaskan hati kita semua, sampai kemudian Allah Ta'ala wafatkan kita dalam kondisi fi kalimatul ikhlas, dalam kondisi alal fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.